Panglima TNI dan Kapolri berlayar bersama tokoh agama dan tokoh adat Papua, sementara masyarakat Papua mempertanyakan kapan jaringan internet di kota Jayapura dibuka. Dan untuk mengetahui kondisi di kota Jayapura, kita akan bergabung dengan rekan Desi Fitriani dari sana. Desi, apa saja kegiatan Kapolri dan TNI di Jayapura dan sampai kapan mereka akan berkantor di Jayapura? Ya baik, Flori, memang Kapolri dan juga Panglima TNI sepanjang hari ini ada beberapa kegiatan, diantaranya sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian timur tadi dimulai dengan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama yang dilakukan di Hotel Sahid Jayapura. Dan pertemuan tadi adalah pertemuan lintas agama di mana tadi hadir perwakilan dari pastor, pendeta, dan juga ustadz yang sama-sama akhirnya membuat deklarasi Jaga Damai Papua, di mana poin-poin daripada deklarasi tersebut adalah menghimbau agar masyarakat Papua menjaga perdamaian di bumi cendrawasih dan juga menyatakan berdoa untuk keselamatan dan kesatuan dari NKRI Indonesia dan juga Presiden, Kapolri dan juga Panglima TNI. Dan tidak hanya itu, dari deklarasi tersebut juga menyatakan mereka menolak segala bentuk demonstrasi yang bersifat anarkis. Dan juga ada tadi dari poinnya mengatakan bahwa mereka menolak dengan adanya rasisme, dan juga dari poin kelima dari para ulama dan juga pendeta serta pastor menyatakan bahwa berharap nanti di asrama Papua yang ada di luar Papua, terlebih yang ada di Surabaya, nanti akan ada orang tua yang akan mengawasi para mahasiswa tersebut. Dan kemudian poin terakhir dari deklarasi damai lintas agama tersebut meminta agar Menkominfo untuk membuka kembali jaringan internet. Dan tadi setelah melakukan pertemuan dan Panglima TNI sama-sama sholat Jumat, dan sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 14 akan KRI Oswal Siahaan 354, Kapolri Jawa Panglima TNI berlayar bersama dengan perwakilan agama, tokoh adat, juga ada perwakilan dari pemerintah daerah. Dan ini sebenarnya ajakan dari Panglima TNI kemarin tadi malam yang menyatakan bahwa mengundang untuk para tokoh ataupun siapapun yang ingin ikut bersama berlayar menikmati daerah atau laut Cendrawasih yang indah dan juga menggunakan kapal perang keempat dari kapal pengawalan Teluk dan Kendali. Dan ini berlayar ini tadi selama berlayar selama hampir 2 jam, para Panglima TNI dan juga Kapolri menyatakan bahwa ini memang kapal tua yang sudah berumur yang dibeli pada tahun 1986 buatan Belanda tahun 1967, tapi walaupun tua tetap bisa digunakan karena apa? Karena dirawat. Begitu juga dengan persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia harus dirawat damai. Tadi di atas kapal sempat makan bersama, makan siang bersama, menikmati menu ikan dan juga kemudian ada acara menyanyi. Artinya bahwa acara yang digelar pada hari ini ada yang deklarasi tokoh agama dan juga ada yang sedikit lebih menghibur, artinya membuat tidak selalu tegang dengan beberapa permasalahan yang terjadi di kota dan juga Papua Barat akhir-akhir. Desi, bagaimana dengan kondisi jaringan internet di sana? Ya, memang Rory, dari 42 kabupaten atau kota yang ada di Papua dan Papua Barat, kemarin hanya 29 yang sudah dibuka kembali blokir internet, tetapi masih ada 13 kabupaten dan kota, seperti di Jayapura tempat saya berada saat ini, bahwa jaringan internet memang masih belum bisa seperti sedia kala. Dan tadi kami juga sempat bertemu dengan beberapa orang dan mereka mempertanyakan, katanya internet sudah hidup, tapi kenapa kami di Jayapura belum hidup? Dan mereka berharap bahwa apabila daerah kabupaten lainnya sudah dianggap aman dan Menkominfo sudah menghidupkan atau membuka kembali blokir internet, mereka berharap di kota Jayapura dan kota Kabupaten Jayapura dan juga Paniai dan beberapa daerah lainnya di Papua Barat, Manokwari dan kota Sorong Kabupaten Sorong juga bisa dihidupkan kembali. Karena dari selebaran yang mereka terima dari Menkominfo atau informasi yang mereka terima bahwa internet akan hidup 1 atau 2 hari, artinya kalau tidak hari ini berarti besok hari. Dan mereka berharap internet bisa dibuka kembali karena memang kendalanya beberapa orang mempermasalahkan untuk membuat transaksi online pun mereka tidak bisa. Karena memang beberapa hotel bahkan transaksi online dari pada beberapa pemilik toko mengatakan mereka kesulitan, semuanya harus dengan uang cash, Rory. Kalau misalnya jaringan internet di Jayapura saat ini belum pulih, bagaimana dengan kondisi keamanannya dan juga pengamanannya, Desi?
Ya memang kalau pengamanan sampai sejauh ini bila dibandingkan sebelum aksi demo tanggal 29 kemarin di kota Jayapura sendiri cukup ramai dengan aparat keamanan dan juga sampai ke kota Sentani ataupun di Kabupaten Jayapura, di mana setiap pertigaan ataupun perempatan jalan kami melihat patroli dari aparat keamanan dan juga yang berjaga-jaga. Dari informasi yang kami terima bahwa di kota Jayapura sendiri itu terdapat sekitar 4.000 pasukan tambahan dari beberapa daerah dari Polda, dari Brimob Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dari Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang disebut sebagai pasukan tambahan Nusantara, pasukan keamanan tambahan Nusantara. Dan tidak hanya itu juga, ada juga dari TNI Angkatan Darat, dari Koster dan Marinir, dan kemudian ada juga pasukan organik. Artinya penjagaan keamanan sejauh ini boleh dibilang hampir sebagian sudut-sudut jalan di kota Jayapura ini dipenuhi dengan aparat keamanan. Dan kalau melihat aktivitas masyarakat, mereka sudah seperti sedia kala. Dan kalau kita lihat perbaikan ataupun di kota-kota, tadi juga saya masih melihat ada perbaikan listrik, tetapi juga masyarakat yang sudah mulai mengumpulkan puing-puing. Baiklah, Desi Fitriani melaporkan langsung dari Jayapura di Papua. Terima kasih, Desi.